Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Baik. Di sini Ai bisa diam sebentar. Tolong diperhatikan ya, biar paham semuanya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian cerita fiksi. Jadi, cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang berdasarkan fantasi, berbasis imajinasi, yang bukan pada kejadian yang sebenarnya. Yang tahu apa contoh dari cerita fiksi? Ya, Denny? Oke, bagus ya. Tadi yang disebutkan Denny itu merupakan salah satu contoh dari cerita fiksi. Jadi ada beberapa unsur intrinsik dalam cerita fiksi, yaitu yang pertama adalah tema atau biasa yang disebut dengan ide pokok. Yang selanjutnya yaitu alur, kemudian setting, tokoh, sudut pandang, watak, latar. Adapun pengertian dari watak adalah sifat yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan pada hari ini, materi yang telah Ibu jelaskan pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Perancahan itu namanya apa sih, Bu? Baik, Ari ya. Apa ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ari? Iya, Yoga? Baik, bagus. Benar ya jawabannya yang disampaikan oleh Yoga. Jadi, tokoh yang berperan jahat itu disebut antagonis. Yang di sini Ibu akan menjelaskan ya, apa itu tokoh antagonis. Jadi, tokoh antagonis adalah karakter yang melawan atau menentang tujuan utama dari karakter utama atau protagonis, atau biasa juga kalau kita nyebutnya itu biasanya tokoh yang jahat gitu ya. Paham semuanya? Terus beda. Baik, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai teori pragmatika kesantunan dalam berbahasa. Pada materi ini ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu mengenai teori pragmatika dan teori kesantunan dalam berbahasa. Pada teori pragmatika kita akan mempelajari mengenai konsep pragmatika, teori tindak tutur, dan imperatif. Nah, kemudian pada materi kesantunan dalam berbahasa, kita akan mempelajari mengenai teori kesantunan, prinsip-prinsip kesantunan, dan indikator dari kesantunan. Fungsi bahasa pada prinsipnya adalah alat untuk berkomunikasi dan menunjukkan jati diri pemakainya. Sekelompok masyarakat memakai bahasa disebut dengan masyarakat tutur timbul, karena adanya interaksi antar individu menggunakan bahasa tertentu. Nah, dalam berkomunikasi selalu dilandasi dengan norma-norma tertentu. Norma-norma itu tampak dari perilaku verbal maupun non-verbal. Norma sosiokultural menghendaki agar manusia bersikap santun dalam berinteraksi dengan sesamanya. Nah, hal penting yang berkenaan dengan keberhasilan pengaturan interaksi sosial melalui bahasa adalah strategi-strategi yang mempertimbangkan status penutur dan mitra tutur. Keberhasilan penggunaan strategi-strategi ini menciptakan suasana-suasana kesantunan yang memungkinkan transaksi sosial berlangsung tanpa mempermalukan penutur dan mitra tutur. Saat ini telah terjadi perubahan perilaku berbahasa, contohnya di lingkungan sekolah. Siswa tidak lagi merasa sungkan untuk bercakap-cakap dengan gurunya di dalam maupun di luar kelas. Bahkan dalam berinteraksi dengan gurunya,
para siswa cenderung meninggalkan norma-norma kesantunan. Nah, oleh karena itu, kelompok kami ingin membahas mengenai kesantunan dalam berbahasa karena hilangnya norma-norma kesantunan berbahasa dalam interaksi di sekolah akan berpengaruh terhadap bentuk interaksi para siswa di luar sekolah. Jika dengan para gurunya di sekolah mereka sudah tidak lagi santun, maka bagaimana pula interaksi mereka dengan orang tua dan keluarganya di rumah? Konsep pragmatika. Levinson 1983 mendefinisikan pragmatik sebagai studi bahasa yang mempelajari relasi bahasa dengan konteksnya. Konteks yang dimaksud tergramatisasi dan terkodifikasi sehingga tidak dapat dilepaskan dari struktur bahasanya. Yule menjelaskan bahwa pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur kepada lawan tutur. Studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksud orang dengan tuturan-tuturannya daripada dengan makna terpisah dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan itu. Yule 2006 memandang pragmatik dalam 4 ruang lingkup. Yang pertama, pragmatik merupakan studi tentang maksud penutur. Kedua, pragmatik adalah studi tentang makna kontekstual. Ketiga, pragmatik adalah studi tentang bagaimana agar lebih banyak yang disampaikan daripada yang dituturkan. Keempat, pragmatik adalah studi tentang ungkapan dari jarak hubungan. Tindakan yang ditampilkan dengan menghasilkan suatu tuturan akan mengandung 3 tindak yang saling berhubungan. Ada yang pertama, tindak lokusi, merupakan tindak dasar tuturan atau menghasilkan suatu ungkapan linguistik yang bermakna. Contohnya, kalimat pertama, Malang adalah salah satu kota yang memiliki suhu dingin. Kalimat yang kedua, tahun 2018 terjadi gempa dan tsunami di Palu. Kalimat pertama dan kedua dituturkan oleh penutur hanya untuk memberikan informasi tanpa kecenderungan untuk melakukan sesuatu. Informasi yang diberikan pada kalimat pertama mengenai informasi bahwa Kota Malang memiliki suhu dingin, sedangkan kalimat kedua memberikan informasi mengenai gempa dan tsunami yang terjadi pada tahun 2018 di Palu. Berdasarkan contoh tersebut bahwa tindak tutur lokusi hanya memberi makna secara harfiah. Yang kedua, tindak ilokusi, yaitu tindakan untuk menyatakan sesuatu, juga menyatakan tindakan melakukan sesuatu. Oleh karena itu, tindak tutur ilokusi disebut dengan the act doing something, atau tindakan melakukan sesuatu. Contoh tindak tutur ilokusi. Kalimat pertama, ujian nasional sudah dekat. Kalimat kedua, ya Bu, jam kami sudah ikut bimbingan belajar bersama. Kalimat pertama, bila dituturkan oleh seorang guru kepada peserta didiknya, selain memberikan informasi tentang ujian nasional, juga berisi tindakan yaitu mengingat peserta didik agar mempersiapkan segala hal untuk menghadapi ujian nasional. Oleh karena itu, peserta didik menjawab seperti pada kalimat kedua. Selanjutnya ada imperatif. Kalimat imperatif juga dapat disebut sebagai kalimat perintah. Alicia Bana 1978 mengartikan kalimat perintah sebagai ucapan yang isinya memerintah, memaksa, menyuruh, mengajak, meminta agar orang yang diperintah itu melakukan apa yang dimaksud di dalam perintah. Kashiwazaki dalam Roni mengungkapkan makna dasar ungkapan yang menuntut tingkah laku mika tutur menjadi 3, yaitu yang pertama makna perintah, yang kedua makna permintaan, dan yang ketiga makna nasihat. Kesantunan berbahasa. Teori kesantunan berbahasa menurut Fraser dalam Gunarwan tahun 1994 mendefinisikan kesantunan sebagai property associated with neither exceeded any right nor failed to fulfill any obligation. Kesantunan adalah properti yang diasosiasikan dengan ujaran, dan di dalam hal ini menurut pendapat si pendengar, si penutur tidak melampaui hak-haknya atau tidak mengingkari untuk memenuhi kewajibannya. Pendapat Fraser dalam Gunarwan tahun 1994 tersebut mengandung maksud. Yang pertama, kesantunan ini adalah properti atau bagian dari ujaran, jadi bukan ujaran itu sendiri. Yang kedua, pendapat pendengarlah yang menentukan ukuran kesantunan suatu ujaran. Mungkin saja sebuah ujaran dimaksudkan sebagai ujaran yang santun oleh si penutur, tetapi di telinga si pendengar ujaran itu ternyata tidak terdengar santun. Dan demikian pula sebaliknya. Yang ketiga, kesantunan itu dikaitkan dengan hak dan kewajiban penyerta interaksi. Artinya, apakah sebuah ujaran terdengar santun atau tidak, itu diukur berdasarkan apakah si penutur tidak melampaui haknya kepada lawan bicaranya, dan apakah
si penutur memenuhi kewajibannya kepada lawan bicaranya itu. Geertz dalam Magnus Suseno tahun 2001 halaman 38 menyatakan bahwa ada dua kaidah yang paling menentukan pola pergaulan dalam masyarakat. Dalam hal ini Geertz merujuk pada masyarakat Jawa sebagai latar penelitiannya. Dua kaidah ini sangat erat hubungannya dengan kesantunan berbahasa. Kaidah pertama, bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa hingga tidak sampai menimbulkan konflik. Geertz menyebut kaidah ini sebagai prinsip kerukunan. Kaidah kedua menuntut agar manusia dalam cara bicara dan membawa diri sebagai menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Geertz dalam Magnus Suseno tahun 2001 menyebutkan kaidah kedua ini sebagai prinsip kehormatan. Halo adik-adik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 skala kesantunan. Menurut Leeds tahun 1993 ada 3 skala kesantunan. Yang pertama yaitu Cost Benefit Scale, representing the cost or benefit of an act to speaker and hearer. Cost Benefit Scale atau skala kerugian dan keuntungan merujuk kepada besar kecilnya kerugian dan keuntungan yang diakibatkan oleh sebuah tindak tutur pada sebuah peraturan. Yang kedua yaitu Optionality Scale, indicating the degree of choice permitted the speaker and or hearer by specific linguistic aid. Optionality Scale atau skala pilihan merujuk kepada banyak atau sedikitnya pilihan yang disampaikan si penutur kepada mitra tutur dalam kegiatan bertutur. Yang ketiga yaitu Indirectness Scale, indicating the amount of inferencing required of the hearer in order to establish the intended speaker meaning. Indirectness Scale atau skala ketidaklangsungan menunjuk kepada tingkat langsung atau tidak langsungnya maksud sebuah tuturan. Teori kesantunan berbahasa menurut Brown and Levinson tahun 1987 yang berkisar pada nosi muka atau face. Semua orang yang rasional memiliki muka atau dalam arti kiasan, dan muka itu harus dijaga, dipelihara, dihormati, dan sebagainya. Menurut mereka, nosi muka itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu muka negatif dan muka positif. Muka negatif mengacu ke citra diri seorang yang rasional, yang berkeinginan agar dihargai dengan jalan membiarkannya bebas melakukan tindakan atau membiarkannya bebas dari keseharusan mengerjakan sesuatu. Yang kedua yaitu muka positif. Muka positif mengacu ke citra diri seseorang yang rasional, yang berkeinginan agar apa yang dilakukannya, apa yang dimilikinya, atau apa yang ia yakini sebagai akibat dari apa yang dilakukan atau dimilikinya itu diakui orang lain sebagai suatu hal yang baik, yang menyenangkan, yang patut dihargai, dan seterusnya. Dalam model kesantunan Brown and Levinson tahun 1987 terdapat 3 parameter atau skala penentu tinggi rendahnya peringkat kesantunan sebuah tuturan. Ketiga skala tersebut ditentukan secara kontekstual sosial dan kultural yang selengkapnya mencakup skala-skala berikut. Yang pertama yaitu skala peringkat jarak sosial antara penutur dan mitra tutur. Yang kedua yaitu skala peringkat status sosial antara penutur dan mitra tutur, yaitu peringkat kekuasaan. Yang ketiga yaitu skala peringkat tindak tutur atau sering pula disebut dengan rank rating, didasarkan atas kedudukan relatif tindak tutur yang satu dengan tindak tutur lainnya. Agar terjadi proses komunikasi dengan lancar, maka pengirim dan penerima pesan harus saling memahami kaidah kebahasaan dan norma sosial dalam berkomunikasi. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi verbal harus berupa kode-kode yang sama-sama dipahami oleh pihak penutur dan pihak pendengar. Menurut Sher dan Agustina tahun 2004 halaman 20, penutur dan mitra tutur tidak hanya dituntut mampu berbahasa secara baik dan benar, tetapi juga mampu bertutur secara santun. Ada 4 maksim dalam melaksanakan prinsip kesantunan berbahasa. Yang pertama, maksim kuantitas, yaitu menghendaki setiap partisipan memberikan kontribusi secukupnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lawan tutur. Yang kedua, maksim kualitas, yaitu menghendaki setiap partisipan menyampaikan sesuatu dengan fakta-fakta yang ada, tidak dikurangi ataupun dilebih-lebihkan, sehingga tidak mengakibatkan suatu hambatan
komunikasi. Yang ketiga, maksim relevansi, yaitu mengharuskan setiap partisipan memberikan kontribusi sesuai dengan topik pembicaraan. Yang keempat, maksim pelaksanaan, menghendaki setiap partisipan memperhatikan topik pembicaraan serta cara dan situasi tuturan. Indikator kesantunan berbahasa menurut Leach tahun 1983, yang pertama, tuturan dapat memberikan keuntungan kepada mitra tutur, disebut maksim kebijaksanaan. Yang kedua, tuturan lebih baik menimbulkan kerugian pada penutur, disebut maksim kedermawanan. Yang ketiga, tuturan dapat memberikan pujian kepada mitra tutur, disebut maksim pujian. Yang keempat, tuturan dapat memuji diri sendiri, disebut maksim kerendahan hati. Yang kelima, tuturan dapat memberikan persetujuan kepada mitra tutur, disebut maksim kesetujuan. Yang keenam, tuturan dapat mengungkapkan rasa simpati terhadap yang dialami oleh mitra tutur, disebut maksim simpati. Yang ketujuh, tuturan dapat mengungkapkan sebanyak-banyaknya rasa senang pada mitra tutur, disebut maksim pertimbangan.